Terus di kita dikasih sama siswanya langsung. Nah kata Bu Fitrinya, katanya boleh pakai yang ada aja, jadi nggak usah bikin yang hopek gitu katanya. Oh, tapi udah ini ya dikonfirmasi ke Bu Fitri. Iya, Nggak konfirmasi ke sampai Bu Fitri. hopek. Kemarin ada yang nanya juga sih. Ya kalau misalnya ada dikonfirmasi nggak apa-apa, soalnya kemarin sempat ada briefing sama seluruh dosen untuk struktur organisasi, katanya disepakati harus pakai Hopex. Cuma kalau Bu Oh, Fitri ngebolehin nggak sampai Hopex ya berarti nggak apa-apa. Nah, terus untuk value chain itu kan seharusnya digambar ya, yang ada primary activity sama ada support activity. Jadi sebenarnya emang nggak bisa dijabarkan seperti ini, tapi tuh alangkah lebih baiknya digambarkan berdasarkan value chain. Yang kayak gini nih contohnya, bentar. Hmm, jadi di sini, sebentar ini bukannya tulisnya. Nih, kurang lebih kayak gini value chain yang dibuat di gambar. Kata Bu Fitriana juga nggak perlu digambar kayak gini atau ah, gimana? nah kalau itu belum sih, belum ke sana gitu. Iya, jadi memang harus digambar berdasarkan value chain yang ada kayak gini. Ada support activity dan ada primary activity. Berdasarkan dari data-data yang dikasih sama Direktorat Siswa itu. Baru Oke, oke. setelahnya kalau mau dikasih penjelasan seperti ini secara overview itu nggak masalah. Karena kan kalau value chain itu fungsinya untuk menggambarkan apa aja yang ada di perusahaan kan dari segi aktivitas utama sama segi pendukungnya gitu. Jadi memang harus digambarkan karena nanti ada kaitannya sama proses bisnis gitu. Terus kalau proses portofolio, uh, ini kata Bu Fitriana kayak gini nggak apa-apa. Soalnya proses portofolio itu ada dua, ada yang dibuat menggunakan Hopex yang berbentuk proses overview, sama satu lagi itu ada proses yang menggunakan health, importance, sama visibility gitu. Jadi aku baru lihat yang kayak gini, ini nggak apa-apa katanya. Tahu sih kalau yang ini kan, Oh, belum kalau tahu yang juga. cuma kata Bu Fitri tuh, Bu portofolio itu isinya apa aja Bu? Kata Ibu Fitrinya, kasih aja YY diagram yang kemarin kita pernah pelajarin tuh. Ya udah kita nyantumin YY diagram aja. Oh, Heeh. jadi sebenarnya kalau untuk di proses portfolio itu tuh ada dua. Pertama, penggunaannya, bentar. Nih. Pertama itu bisa digambarkan kayak gini, pakai importance, health, sama visibility. Nih, digambarkan kayak gini kurang lebihnya. Jadi nanti diterapkan importance-nya berapa, health-nya berapa, visibility-nya berapa, atau bisa digambarkan menggunakan YY diagram, kayak yang Bu Fitriana bilang. Kalau Bu Fitriana bilang itu berarti buatnya tuh seperti ini. Nih, contohnya. Jadi nanti memang disuruh gambarkan bisnis overview secara keseluruhan yang ada di perusahaan. Contohnya bisa lihat di modul 1 bisnis proses analisis. Gitu. Nah, Hmm. terus lanjut ke existing, sebenarnya tuh kan aku dari kemarin udah sempat nge-cross check seluruh proses bisnisnya, cuma memang ini tidak memenuhi syarat untuk apa ya, untuk dibuatnya tugas RPB karena seluruh dosen itu menyepakati untuk seluruh aktivitas ada 15 yang pertama. Kalau yang di proses bisnis helpdesk ini itu yang udah aku hitung baru ada 13 aktivitas. Terus di sini juga untuk keterangan GP-nya masih belum jelas. Sama di sini itu belum ada data objek sama sekali. Halo, halo, itu tidak terdengar. Gimana? Iya gimana Kak? Nggak kedengeran nih? Iya, jadi kalau misalnya proses bisnis untuk syarat dilakukannya tugas RPB itu harus ada 15 aktivitas. Kalau di helpdesk ini itu kan cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi Hmm. memang masih belum memenuhi syarat untuk aktivitas yang minimal 15 itu. Ditambah di sini juga belum ada data objek. Belum ada data objek dan juga di sini itu gateway-nya masih belum jelas. Di sini baru ada keterangan ini sesuai permintaan. Jika iya yang mana, jika no yang mananya juga belum dijelasin gitu. Jadi aku mau untuk validasi seluruh proses bisnisnya juga masih belum bisa karena emang belum lengkap minimal aktivitasnya Oh, gitu. oh. Mm-mm. Menanya dulu boleh nggak nanya? Boleh? Gimana? Nah, ini kan harus 16 aktivitas ya. 15.
15 aktivitas per Ya, orang atau per satu kelompok? per orang. Oh, per orangnya berarti satu proses per satu orang 15 aktivitas gitu ya? Iya, minimalnya. Oh, gitu. Oke. Dan ada syarat lainnya juga, kayak misalnya harus ada data objek, ada business rule atau gateway. Kan ini gateway udah ada ya. Cuma kurang lengkap aja nih keterangan yes dan no-nya gitu. Nah, sama data objek harus ada gitu. Kan pasti Data data objek data tuh kayak misalnya ada dokumen yang dibuat Oh, atau iya iya iya, emang ada sih. di- Cuman kayaknya nggak dicantumin deh. Iya, iya, iya. Iya, makanya gitu. Terus kalau untuk deskripsi ini tuh harus mengikuti alur dari proses bisnis yang ada gitu. Jadi kan ini udah bener nih kayaknya udah bikin 12 sesuai dengan alurnya. Lanjut ke sini. Nah, ini data objek nih, kayak ini dokumen. Sebenarnya ini udah ada gateway, udah ada data objek juga. Cuma yang kurang itu di bagian proses business monitor reporting, dia hanya ada 7 aktivitas. Itu juga masih belum memenuhi syarat minimal. Karena kan harusnya ada 15. Jadi masih belum bisa divalidasi gitu. Nah, di sini juga nih, ini juga cuma ada 5. Kalau 5, belum ada gateway-nya juga, belum ada data objeknya, itu tuh nggak bisa dibuat proses bisnis seperti ini. Jadi mau nggak mau tuh harus ditambah minimal 15 gitu. Ini juga sama, jadi emang seluruh Oke oke oke. bisnisnya masih belum lengkap gitu. Aku makanya bingung kan dari semalam mau juga, aduh gimana ya, soalnya kalaupun mau ada yang diperbaiki di segi proses bisnis existing ini belum memenuhi minimalnya. Jadi paling harus diperbaiki dulu untuk proses bisnisnya. Kayak semuanya tuh aktivitasnya ditambah, terus alurnya didetailin lagi. Untuk deskripsi nggak ada masalah sih, karena kan mengacu pada gambar yang ada di proses bisnis. Terus kalau Bu Fitriana itu mintanya ini enggak buat di Hopex enggak? Enggak, jadi kalau Bu Fitri itu kalian bisa bisa milih salah satu, katanya mau di Hofek atau mau di Bijagi. Bebas kata ibunya. Ya udah katanya kalau kalian mau pakai dua-duanya boleh atau mau pakai salah satu misalnya buat analisisnya di Bijagi sama ini di Bijagi boleh katanya. Jadi nggak perlu dua-duanya juga nggak masalah katanya. Gitu ya. Soalnya gini, Iya. kan kalau misalnya di sini ada service komplain atau misalnya di sini ada service review, di service komplain itu pasti ada yang menggunakan layanan kan, kayak misalnya ini menerima keluhan dari pengguna layanan. Nah, keluhan dari pengguna layanan itu kan pasti akan menyangkut ke sistem. Kalau misalnya kita bikin di Probis Bizagi, itu akan susah menggambarkan sistem yang ada pada aktivitas tersebut gitu loh. Karena kan kalau yang di modul 1 RPB, modul 2 RPB itu kan dijelaskan penggunaan sistem proses. Dan goals dari membuat tubes ini harus ada yang terintegrasi dengan aplikasi. Kalau dibuatnya itu pakai Bizagi, itu bakalan lebih susah untuk mengimplementasikan penggunaan aplikasi tersebut. Makanya kenapa disarankannya pakai Hopex gitu. Jadi untuk penggambarannya, kalaupun emang nanti ada aplikasi, dan kayaknya tuh seharusnya ini udah terintegrasi semua nggak sih sama aplikasi di sistemnya? Kayak monitoring, reporting, karena kan udah menggunakan layanan TI ya. Seharusnya tuh udah ada aplikasi yang ada di dalam proses bisnisnya, gitu. Jadi lebih baik digunakan Hopex supaya penggambaran aplikasinya lebih mudah, gitu ya. Oke 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 Aku siap siap. belum bisa validasi ke semua proses bisnisnya karena memang belum memenuhi syarat. Coba Paling yang ini nih yang manajemen perubahan coba lihat tuh. kalau di manajemen perubahan ini memang udah ada 15 aktivitas, udah ada gateway juga, cuma Cuman yang kurang data data objek ya. objek. Data objek ya. Sama di sini penggunaan gateway-nya itu masih salah karena ini kan maksudnya dilaksanakan secara bersamaan kan, kayak ketika mengklasifikasi itu ada emergency, ada rutin, sama ada normal. Nah, Itu maksudnya gini Mbak, itu tuh klasifikasi gitu. Jadi kalau misalnya ini kasusnya masuknya kemana, ke emergensi kah, ke rutinan kah, atau ke normal. Jadi gitu. Jadi atau gitu or oh XOR. ya. Oh, jadi memang di sini itu tuh menggunakan XOR gitu ya? Iya. Nah, seharusnya tuh kalau misalnya habis ada gateway XOR gini, itu tuh harus ditutup lagi Nah ya gateway. kemarin tuh emang harus ditutup lagi. Gimana saya tuh bingung gitu nutupnya kayak gimana gitu. Soalnya di sini Iya, waktu mau nutup tiba-tiba ada XOR lagi.
yang setuju, yang enggak setuju, yang disetujui sama tidak setujui. Nah ini saya agak bingung tuh, itu maksudnya gimana gitu. Oh gitu. Ini Jadi bingung. ini langsung dibuka aja gitu ya? Langsung di gateway Disambungin, aja gitu langsung ya? digatuin lagi ke yang gateway yang Hmm, lain gitu. persetujuan perubahan emergensi. Nah Oh, jadi saya jadi tuh dilakukannya persetujuan gitu. Nanti kalau di sini dia setujui, nah kalau gini kayaknya nggak masalah juga sih seharusnya. Cuma ya itu tadi di sini nggak ada data objek sama sekali. Terus juga apa namanya bisa lebih didetailkan lagi gitu loh. Maksudnya di sini kalau emang XOR dikasih keterangan pengklasifikasiannya itu tuh maksudnya gimana? Kayak misalnya apakah di sini dilakukannya berbentuk apa gitu? Misalnya emergensi apa, rutin apa, normal apa gitu. Atau kalau mau tuh sebenarnya itu tuh bukan aktivitas gitu. Justru ini adalah keterangan di flow-nya. Semisal nih, ini XOR. Ternyata emergensi. Kalau di emergensi apa? Melakukan persetujuan perubahan. Nah, kalau di sini rutinnya apa? Dinilai oleh dewan rapat. Kalau normal apa? Jadi sebenarnya ini itu bukan aktivitas, tapi harusnya masuk ke keterangan yang ada di flow-nya. Gitu. Karena kan di sini nggak ada yang terjadi kan. Ini cuma keterangan kayak misalnya kalau emergensi apa, rutin apa, normal apa gitu kan. iya sih kalau misalnya dia Nah, rutin, terus rutin tuh dia masuknya, dia terus di mana dinilai dulu sama dewan dewan penilaiannya. Tapi kalau nah emergensi itu dia nggak perlu ngelewatin nggak perlu dinilai dulu sama dewan penilaiannya. Jadi langsung persetujuan atau tidak gitu. Itu aja sih. Nah iya, makanya ini tuh berarti bukan masuk ke aktivitas, tapi lebih ke keterangan di flow-nya. Jika emergensi apa, jika rutin apa, jika normal apa. Kayak semisal gini, kalau dia diterima, iyanya apa, tidaknya apa. Itu juga sama kayak yang si emergensi ini, sama rutin, sama normal. Jadi ini diubah aja, jangan dijadikan aktivitas, cuma ditaruh di flow-nya, keterangannya tuh ini apa, baru langsung aja ke aktivitas selanjutnya gitu. Karena kalau misalnya dibikin aktivitas, ini ada kegiatan yang dilakukan di aktivitas tersebut, misalnya emergensi nih. Berarti apa yang dilakukan pada aktivitas emergensi? Itu tuh harus ada definisi yang jelas. Kalau misalnya dia cuma sebagai keterangan aja, itu ditaruhnya di flow, supaya ketika dibuat gateway XOR, itu jelas gitu, maksudnya apa gitu. Oh, Iya, mm-mm. jadi dibikin keterangan aja. Nggak usah dijadiin aktivitas. Jadi nanti bentuk aktivitasnya nanti kayak gimana nih di sini? Berarti ini Saya dihapus masih aja bingung keterangannya aktivitasnya. gimana sih? Keterangan ini loh kayak tidak dan ya. Kan ini ada tidak ada ya. Ini diganti aja nih. Ini di flow ini emergency. Di Oh, flow gitu. ini rutin. Oke, Di oke, oke, di siap, siap. ini nah, di Tapi garisnya. XOR-nya masih ada kan ya? XOR-nya masih ada karena kan memang Oh, ini kan emang ada gateway kan? pilihan. Ada gitu ya kan. Oke, siap, siap, Ya siap. udah sih paling gitu aja. Maaf banget ya aku mau validasi semuanya. Aku juga bingung soalnya memang belum mencukupi gitu loh untuk aktivitasnya gitu. Oke, Terus nggak apa-apa. lanjut ke analisis redesign. Di sini kan ada proses bisnis. Kayaknya kalau analisis kualitatif tuh udah agak paham ya penggunaan BVA, NVA, sama VA. Iya, iya, siap. Kalau itu sih, ya, Udah. ya sedikit-sedikit paham lah. Iya, ya udah kalau misalnya kayak gitu berarti aku nggak perlu jelasin lagi ya. Intinya memang ini udah lumayan pada paham juga kayaknya. Cuma yang di sini menerima menerima kenapa BVA? Yang mana, Mbak? Gimana? Analisis helpdesk ya? Ada siswa yang Iya, Des. Ade, Ade ya? Nanti itu yang ini, aduh. Bentar. Ade, Oi, helpdesk siswa siapa, Dek? kurang. Jawab, aduh. BPA. Menerima eskalasi. Karena kan prosesnya itu kan berpengaruh yang menerima eskalasi. Jadi setiap setiap tiket yang masuk dia harus dieskalasi dulu berapa hari
kemungkinan selesainya. Itu kan berpengaruh kepada bisnis kan? Jadi itu sebenarnya ada NVA, non value added. Non value added itu kan biasanya perpindahan tangan atau dia itu apa ya, cuma sekedar menerima aja. Tapi memang iya benar tadi ada beberapa menerima, aktivitas menerima yang kalau emang dia itu tuh dihilangkan Ya, atau nah, di NVA, dia itu nggak akan buat proses bisnisnya tuh jadi maksimal gitu. Berarti kalau untuk eskalasi ini tuh dia memang harus diterima untuk melanjutkan ke proses bisnis selanjutnya ya? Iya, karena setiap proses di siswa itu dia harus dieskalasi dulu tiketingnya. Maksimal itu 3 hari. Hmm, ya udah kalau gitu. Berarti ya kalau dianalisis kualitatif sih kayaknya udah cukup jelas ya, nggak ada yang harus direvisi juga. Cuma paling nanti ketika udah revisi di proses bisnis yang udah dibuat minimal 15 aktivitas itu bisa ditambahin lagi analisis kualitatifnya gitu. Jangan lupa untuk penamaan di aktivitasnya ini harus sesuai sama aktivitas yang ada di proses bisnis. Jadi misal kalau misalnya di aktivitas satu proses bisnis itu cuma monitoring layanan IT, berarti di aktivitas harusnya ditulisnya monitoring layanan IT aja gitu. oke, siap. Hmm. Nah, udah sih paling itu aja di analisis kualitatif, tinggal ditambah lagi berdasarkan minimal aktivitas atau lebih. Nah, masuk ke bagian analisis redesign juga sebenarnya nggak ada masalah ya di sini. Iya sih, yang desain itu kan yang saya Mbak, yang saya itu yang Hmm. ngirimnya. Nah, kemarin tuh waktu mau ngirim, nah ketimpa gitu, yang saya ini pakai Google Docs ya, yang saya yang kelompok kami itu bikinnya. Jadi ketimpa-timpa tuh, jadi ada beberapa yang nggak saya kirim ke mbaknya gitu, nah siswa Hmm. desainnya. Paling nanti saya update lagi ke mbaknya, nanti dikirim lewat email yang update-nya gitu. Ya udah kalau gitu nggak apa-apa sih. Cuma maksudnya untuk penggunaan analisis redesign ini semuanya udah pada tahu ya tentang level-level redesign-nya. Kayak ada task level, ada flow level, sama ada process level. Iya, siap. Soalnya kalau yang di sini, bentar. Oh ini masih yang ketimpa-timpa itu ya? Ya udah sih paling itu aja gitu kan. Kalau misalnya mau tahu level-levelnya ada apa aja di analisis redesign, itu tuh ada di modul 3 yang di bagian lagi. Nah, di sini nih ada penjelasannya nih tentang susunan tingkatan redesign. Dan yang di redesign itu tuh nggak harus seluruh aktivitas. Jadi memang beberapa aktivitas yang dirasa bisa digunakan level-level yang ada ini. Kayak misalnya ada task level, ada flow level, sama ada process level gitu. Paling gitu aja sih mungkin. Sama nanti ini tinggal ditambahin lagi aja ya. Kan ntar ada aktivitas baru. Mbak, Ya, mau nanya, boleh. di proses bisnis yang tadi ketambah syarat-syaratnya itu kan harus ada ya 15 aktivitas. Nah, Ya. kebetulan yang beberapa itu sebenarnya tuh eh, satu aktivitas dibagi berapa gitu, bagi 3 kalau nggak salah Bang. Nah jadi sebenarnya itu tuh bukan sedikit sih Mbak, jadi itu tuh dibagi 3. Tanggal kemarin nanya ke Bu Fitri, kata Bu Fitri itu bagusnya digimanain Bu, kata Bu Fitri, ditanya. Cuman kata Bu Fitri sih bagusnya digabung, tapi tergantung sih proses bisnisnya. Karena waktu kita ngeproses tuh datanya tuh ternyata proses bisnisnya dipisah, tapi itu dalam satu proses bisnis gitu. Jadi dalam satu proses Hmm. bisnis ada 3 proses bisnis yang sebenarnya berbeda gitu. Nah itu gimana gitu, sebenarnya itu bukan sedikit-sedikit sih. Jadi itu ada 3 proses bisnis, kan itu banyak banget proses bisnis kita, sedangkan kan maksimal ada 4 proses bisnis. Tapi sana kan lebih dari 4. Nah sebenarnya itu tuh ada yang gabung tapi dipisah. Nah kita coba untuk Hmm. dipisah dulu. Nah itu bagusnya menurut Mbak kayak gimana? Dipisah atau digabungin? Kalau jadi maksudnya gimana? Ini misalnya ada proses pengukuran kepuasan pengguna layanan nih. Kan ini ada 7 aktivitas. Ini tuh satu proses bisnis yang tadinya digabung tapi dipisahkan akhirnya gitu. Nah coba Bang Timi, coba Bang jelasin Bang.
yang proses bisnis yang itu loh bang, apa yang digabung sama harusnya dipisah. Oh, mic-nya error, bang Timi mic-nya error. Oh, Mbak, yang ini Mbak, Bentar. yang apa, gimana? proses hubungan dengan pelanggan. Ya, Nah, itu kan ada 3 proses. itu Yang diproses atas lagi. Nah, ini yang ini. tiga, Oke, bawahnya. mm-mm. Nah, ini kan ada tiga proses. Nah, itu sebenarnya satu proses, cuma dipecah dari sisponya. Maksudnya 3 proses. Maksudnya gimana? Ini proses tinjauan layanan. Nah, itu tuh termasuk ke proses bisnis yang hubungan dengan pelanggan. Oh, kalau gitu tuh seharusnya nggak dipecah sih, dijadiin satu aja. Jadi memang seluruh proses bisnis yang utuh itu dijelasin dan dijabarin di sini gitu. Biar nggak dipisah-pisah jadi beberapa bagian. Soalnya kalau cuma 5 aktivitas aja atau 5 proses, itu syarat ketentuan dari dosen seluruh matkul RPB itu emang harus ada 15 aktivitas. Jadi nggak usah dipecah-pecah gitu, digabung jadi satu aja. Nah, penamaannya tuh apa, proses bisnis apa, ya udah pakai yang itu gitu. Oh, soalnya Hmm, emang sih kemarin juga si Bu Fitri bilangnya bagusnya sih disatuin. Cuman jadi nggak enak karena kita ngerubah dari asalnya dari siswanya emang udah dipecah, tiba-tiba sama kita disatuin gitu. Jadi kita mau di secara ibaratnya yang real dulu aja deh, yang asli dulu aja kita kasih. Baru nanti kalau udah ada kesepakatan lain-lain, kalau emang boleh disatuin, dan nanti disatuin aja gitu, Pak. oh ya udah gitu ya, biar masuk ke 5 aktivitasnya. Jadi lebih baik untuk proses bisnisnya itu seluruhnya disatuin aja gitu. Jadi memang jelas ini proses bisnis A, proses bisnis B. Jangan Iya. dipecah jadi beberapa bagian gitu. Oke, siap, siap, siap. Nah, dari aku sih itu aja sih paling. Ada yang mau ditambahin nggak? Atau ada yang mau ditanyain dulu mungkin? Yang Mbak, Hmm, yang value chain Mbak, Ya, itu kan kata Mbaknya harus ada apa, bentar. primary activities. Mm-mm. Sedangkan primary sispo itu dia nggak ada inbound, outbound, kayak gitu-gitunya. Jadi dia cuma service doang. Itu gimana Mbak? Cuma servis aja. Soalnya dia nggak punya bantuan logistik. Sebenarnya tuh kalau itu nggak harus mengikuti template yang ada di Franchise pada umumnya, kayak misalnya ada inbound, ada outbound, ada service, ada lain-lain gitu kan, itu banyak ya, terlalu banyak. Cuma kalau misalnya memang di primary activity dari direktorat siswanya ini itu cuma ada satu layanannya itu service, nggak apa-apa, mungkin bisa aja dimasukin ke primary activity bahwa cuma ada satu service yang isinya itu ada proses apa aja dijelasin. Nah, sama jangan lupa ditambahin nih support activity yang mendukung tuh ada apa aja. Kan harusnya kan ada teknologi, ada procurement mungkin dan lain-lain gitu kan. Jadi nanti sama jangan lupa dikonfirmasi lagi ke Bu Triana gitu. Kalau memang di sini gratis aja gitu ya. Oke. Itu aja sih dari aku. Maaf ya belum bisa dikoreksi semuanya karena belum pas. oke, oke, nggak apa-apa. Nanti kalau ada yang mau ditanyain ke aku, nggak apa-apa, boleh PC aja. Karena kan asistensi tugas ini kan cuma 1 kali ini. Jadi untuk kedepannya kalau ada progres atau ada yang mau ditanyain bisa langsung PC gitu. Kalaupun memang ada yang mau direvisi, langsung konfirmasi ke dosennya, nggak apa-apa gitu. Karena kalau aku udah asistensi sekali aja gitu. Iya, iya, siap. Ya udah, kalau gitu ada yang mau ditanyain lagi? Bentar, Mbak. Saya Ya. Ngebuat ValueChain pakai aplikasi apa? Sebenarnya pakai Draw.io, bisa pakai Word pun juga bisa Mbak, pakai template yang di sini nih kan ada insert nih. Terus habis itu ada shape scan. Bisa kok pakai ini juga. Jadi oh nggak iya pakai. Oh, oke, Mm-mm. siap, siap.
Nah, untuk bagian-bagiannya itu kan ada di Google tuh, bentukan-bentukannya gitu, samain aja gitu. Mbak, Iya. ada contoh ini nggak tubes yang tahun kemarin gitu, biar kita bisa pakapannya kemana gitu. Soalnya kita juga bingung gitu. Kalau misalnya tubes tahun lalu itu ada sih beberapa teman aku, nanti mungkin aku kabarin lagi, aku bisa nanti ya, Iya, asal buat nanti aku kirim ke siapa? Roman. Oh, udah, kalau gitu. Iya. Udah paling ke lain aja. Paling itu aja sih. Aku mohon maaf kalau misalnya ada yang salah. Kalau ada yang mau ditanya lagi, boleh PC aku. Sekian asistensi tugas ini, makasih ya. Iya, Makasih Mbak. banyak. Sama keluarga ya, Mbak, di rumah. Iya, siap. Semoga sehat-sehat semuanya. Makasih ya. Waduh, goblok Robi.